Itu tadi adalah penjelasan tentang pengertian daripada penelitian. Lalu kita lanjut tentang pengertian dari metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini merupakan ruh dari penelitian itu sendiri ya. Validitas sebuah penelitian itu dapat diukur melalui metodologi penelitian yang dilakukan. Oleh karenanya metodologi penelitian itu adalah nyawa dari penelitian itu tersendiri. Karena kebenarannya, pengakuannya, eksistensinya, validitasnya ini tergantung dari metodologi penelitian itu sendiri. Oke, lalu apa sih pengertian daripada metodologi penelitian itu? Metodologi penelitian itu simpelnya adalah alur, teknik, atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Itu simpelnya ya. Kalau kita bahas secara kata, metodologi itu sebenarnya berasal dari Yunani, yang artinya teknik atau jalan yang digunakan atau teknik. Sedangkan sebenarnya metode dengan metodologi itu punya arti yang berbeda, namun banyak orang yang kemudian menafsirkannya sinonim atau sama, padahal berbeda. Kalau metodologi itu adalah teknik atau jalannya, sedangkan metode itu adalah alurnya. Jadi setiap alur pasti memiliki teknik-teknik yang berbeda. Jadi saling melengkapi, tetapi bukan berarti sama. Ini kalau kita bahas dari segi terminologi atau redaksinya, kata-katanya seperti itu ya. Lalu secara istilah, hakikatnya metodologi penelitian itu apa sih? Nah, kalau terjemahnya saya baca. Hakikat metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, itu saya ulangi lagi. Hakikat metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Karena kalau kata-kata sebagaimana adanya, ini pasti bersifatnya real. Sedangkan sebagaimana seharusnya, ini pasti sifatnya perspektif. Kalau sudah perspektif, penelitian itu bukan lagi objektif, tapi hanya bersandar pada pendapat dari peneliti. Nah, jadi dari penelitian hakikat metode penelitian tadi, ada beberapa kata kunci yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi sebagaimana adanya, apa adanya di lapangan atau real, itu yang harus digali. Yang kedua, bukan sebagaimana seharusnya, yakni metodologi penelitian sama sekali tidak bersifat perspektif atau aperspektif. Karena segala sesuatu yang bersifat perspektif itu pasti sifatnya subjektif. Ya, kalau sudah subjektif, maka tidak akan dapat dicapai yang namanya kebenaran, seperti itu. Dan yang ketiga, dilakukan untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Dilakukan untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Jelas seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya penelitian bertujuan salah satunya untuk menemukan kebenaran, pembuktian dan pengembangan daripada keilmuan atau inovasi. Ya. Sekali lagi, ada 3 kata kunci yang harus kita ingat dalam hakikat metodologi penelitian. Bahwasanya 1 harus bersifat real, 2 tidak bersifat perspektif atau tidak subjektif, dan yang ketiga adalah mempunyai kegunaan dan tujuan yang jelas. Nah, itu hakikat daripada metodologi penelitian. Oke, kita lanjut. Ada yang harus kita perhatikan lagi, bahwasanya tadi di definisi metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan informasi atau data sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kita harus garis bawahi adalah kata-kata cara ilmiahnya. Nah, karena harus ilmiah,
Maka metodologi penelitian itu mempunyai ciri-ciri keilmuan tertentu. Adapun cirinya apa? Ada 3 ciri. Yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah empiris, dan yang ketiga adalah sistematis. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, metodologi penelitian itu harus empiris. Empiris itu bukan empiris. Yang pertama, metodologi penelitian itu harus rasional. Rasional itu apa? Harus dapat dinalar di akal. Harus dapat dinalar dengan akal. Kita tidak bisa meneliti sesuatu yang abstrak. Karena apa? Tidak dapat dilogika secara nalar. Santet itu nggak bisa, ya kan? Pesugihan dan lain sebagainya. Itu menurut penelitian itu tidak masuk akal dan tidak masuk nalar. Hal-hal yang mistis dan lain sebagainya itu juga tidak masuk nalar. Jadi kunci utama dari metodologi penelitian, ciri-cirinya yang pertama adalah rasional atau segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal nalar manusia. Yang kedua, sifatnya adalah empiris. Kalau tadi rasionalis atau dapat dijangkau oleh nalar, kemudian yang kedua adalah harus bersifat empiris. Empiris maksudnya bagaimana? Cara-cara yang dilakukannya atau proses-prosesnya, tahapan-tahapannya harus dapat dilihat atau dipantau oleh semua alat panca indera manusia. Jadi tahapannya jelas, pengukurannya jelas, ada alat ukurnya, ada prosesnya, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan itu semua dapat dilihat secara real oleh panca indera, oleh mata. Ada statistika untuk menghitung, itu kan real, dapat diamati. Kemudian kegiatannya dapat didokumentasikan, itu kan juga tahapan-tahapan yang real dan sangat nyata, tidak diada-ada, selalu dapat dijangkau oleh panca indera, baik itu mata, pikiran dan lain sebagainya, tangan dan lain sebagainya. Nah, ini ciri kedua dari sebuah metodologi penelitian. Kemudian ada ciri yang ketiga, yakni adalah sistematis. Sistematis maksudnya adalah langkah-langkah penelitian itu atau penelitian-penelitian yang dilakukan itu harus dilakukan menggunakan metodologi yang jelas. Kalau metodologinya jelas, maka alat ukurnya jelas, sampelnya jelas, jenis penelitiannya jelas, tahapan-tahapannya jelas. Ini yang dinamakan sistematis. Gabungan dari ketiga ini, dari 3 ciri, yakni rasionalis, empiris, dan sistematis, ini akan mengerucut atau merujuk pada suatu hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya metodologi penelitian pada prinsipnya menceritakan cara yang merupakan alat atau tool untuk mencapai tujuan. Jadi simpelnya memang metodologi penelitian itu adalah cara-cara dan langkah-langkah yang diambil seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Kalau kuantitatif pasti menggunakan statistika sebagai alat ukurnya. Alat ukurnya jelas, ada perhitungan-perhitungannya. Kemudian kalau sifatnya kualitatif pun demikian, pasti objeknya juga sangat jelas, seperti itu.